Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kembali bertemu dengan saya, mohon maaf ya, kemarin ya saya lalu katakan bertemu Senin, tapi ternyata ya saya memang nggak menyampaikan renungan kemarin ya, karena saya harus pergi ke Samarinda, saudara ya. Itu satu perjalanan yang tidak saya rencanakan, saudara ya, tetapi harus saya lakukan karena di hari Minggu kemarin siang saya dikejutkan oleh berita tentang berpulangnya seorang rekan, seorang saudara, sahabat, rekan kerja di ladangnya, yaitu Bapak Pendeta Kalmi Sembiring ya, Majelis Daerah GBPS Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, yang berpulang ya di hari Minggu yang ya terasa mendadak. Seperti saya katakan, kita itu meskipun kita itu tahu, kita percaya bahwa kita akan pulang ke rumah Bapak, tapi sebenarnya nggak ada seorang pun yang benar-benar siap ya, siap pulang atau siap ditinggalkan ya. Nah, pagi ini saya ingin sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26 saja ya, supaya menyelesaikan perikopnya. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kami makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan, saya sangat tertarik ya dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan ya di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-22 ya. Nah, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu ya. Jadi saya percaya kerinduan Rasul Paulus di dalam pelayanannya yang sudah dia kerjakan, dia merindukan untuk bisa cepat bertemu dengan Tuhan. Apalagi kalau melihat membaca bahwa sebenarnya juga Paulus menderita penyakit ya, begitu ya. Jadi artinya dia juga cukup menderita ya. Bayangkan dia sering dipenjarakan di dalam gua bawah tanah yang penuh dengan air, saudara, yang gua tanah yang berupa sumur itu di sana ya. Nah, jadi saya percaya ada banyak penderitaan di dalam tubuhnya. Jadi kalau mengingat penderitaannya, mungkin dia pikir jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Tetapi dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Dia ingin terus bertahan hidup ya di dalam dunia ini ya, bukan hanya sekedar memberi buah, tetapi dia ingin hidup lebih lama. Saya katakan dia didesak dari dua pihak tadi kan. Artinya sebenarnya juga Tuhan merindukan dia untuk pulang, tapi mungkin dia nawar sama Tuhan. Kenapa? Karena kerinduannya untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Karena kerinduannya untuk melihat jiwa-jiwa jemaat Tuhan itu bertumbuh. Jadi disinilah saudara ya, inti daripada kasih itu. Kasih itu selalu sebetulnya berbicara tentang kepentingan pihak lain, bukan kepentingan kita secara pribadi, tetapi kepentingan pihak lain, saudara. Itulah juga arti dari peduli. Ya.
kita selalu berpikir, bertindak untuk keuntungan orang lain, bukan untuk keuntungan kita. Dan Yesus memberikan teladan kita hal yang baik itu, ya. Tuhan inginkan kita menjadi kaya berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi orang lain, memperkaya orang lain. Yesus mengajarkan kasih dan kepedulian terhadap orang-orang lain. Nah, jadi kalau kita hari-hari ini kalau kemana-mana pakai masker, itu bukan untuk kepentingan saudara, tapi saudara peduli dengan kesehatan orang-orang sekitar saudara. Jadi saya agak sedikit menyesal kemarin karena dapat cerita dari seorang teman, ya, 2 orang teman sih, datang ke rumah main-main. Mereka berjemaat di sebuah gereja, ya, di Kota Bontang, jemaat gereja lain. Mereka datang lalu bercerita bahwa ada 5 orang di gereja mereka yang kena positif COVID. Lalu berapa orang pelayan Tuhan di situ, lalu gerejanya harus ditutup selama 3 minggu, ya. Nah, memberikan kesempatan mereka untuk melakukan karantina mandiri. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa ada seorang pelayan Tuhan yang merasa dirinya nggak apa-apa, dirinya sehat, ya. Jadi dia pergi, lah disuruh karantina mandiri, dia pergi kemana-mana, olahraga di lapangan gitu, di tempat bermain, di olahraga di situ, nggak pakai masker lagi. Dia lihatkan di Facebook, menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sebenarnya nggak apa-apa, dia sehat gitu loh. Dan dikatakan dia sudah WL sudah jadi WL itu kemarin itu. Loh, saya kaget. Loh, kan belum 2 minggu, artinya belum selesai masa karantina mandiri. Enggak kok, dia tiap hari jalan kemana-mana. Katanya dia nggak apa-apa, dia sehat, nggak sakit, nggak demam. Nah, ini saudara yang seringkali saya nggak mengerti, ini mungkin dia pikir itu iman, saudara, ya. Tapi buat saya itu satu pertunjukan kebodohan begitu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi di awal, itu kasih kepedulian itu berbicara tentang keuntungan, kepentingan orang lain, bukan tentang diri kita sendiri. Jadi kalau dia sudah dites, lalu hasilnya positif, reaktif positif, lalu disuruh mandiri, ya jangan bicara kepentingannya dia. Lalu tunjukkan kemana-mana kalau dia sehat di Facebooknya, ini saya nggak apa-apa loh, saya sehat. Itu jangan-jangan hasil tesnya salah, saudara. Nah, ini yang sebenarnya kita harus mengerti sedikit, itu OTG, orang tanpa gejala, saudara. Jadi orang-orang yang sehat, tapi kalau saya bilang hanya dititipi gitu, hanya ketempelan virus COVID. Tapi kalau ketemu orang-orang yang badannya lemah, ini virusnya bisa pindah, saudara. Jadi mari kita tetap gunakan masker kalau jalan-jalan, ya, kecuali di rumah, ya. Ya, di rumah. Kalau di rumah juga ada orang tua, ada anak-anak, mungkin ada bayinya, kita juga pakai masker juga di rumah, ya, gitu ya. Tapi ini saya di kebun ini. Ya, puji Tuhan. Jadi artinya biarpun merasa sehat, kalau udah dikatakan positif reaktif COVID, ya, mari pakai masker itu dan tetap berdiam di rumah, melakukan karantina secara mandiri. Bukan untukmu, tapi karena engkau peduli, karena engkau mengasihi orang-orang di sekitarmu. Nah, saudara, ini juga yang saya dapati, ya, di dalam kasih karunia Tuhan dengan teman saya ini, ya, Bapak Kalmi Sembiring ini. Kemarin, ya, ini masih urusan dengan COVID, saudara, ya. Jadi kemarin itu hari Minggu itu dia mau check up kontrol ke dokter, karena berapa minggu sebelumnya memang sakit, dirawat di rumah sakit, ya. Jadi kontrol, ya. Jadi dia pergi ke rumah sakit untuk kontrol. Lalu dia bilang sama istrinya, dia minta pakai baju putih-putih gitu, baju putih, celana putih, nikah GPPS. Dia bilang, ngapain, wong cuma check up ke dokter kok pakai putih-putih, ya. Gak usah lah, pakai yang biru aja. Oh, dia tidak mau, dia mendesak untuk pakai putih-putih. Lalu beberapa hari sebelumnya, saudara, ya, jadi istrinya cerita bahwa dia mendengar suara Tuhan, bahwa suaminya itu akan dipanggil lebih dulu. Nah, sebelumnya istrinya yang suka sakit, saudara. Jadi istrinya selalu berpikir dia yang akan pulang lebih dulu begitu. Tapi dia mendengar Tuhan bicara bahwa suaminya akan pergi lebih dulu. Jadi dia berbicara dengan suaminya, apakah suaminya siap untuk pulang, ya. Suami bilang, saya siap. Dan selama seminggu itu, ya, suaminya berpesan, ya, karena dia berjanji kepada beberapa orang dan berjanji untuk memberikan tanah untuk gereja, untuk GPPS, ya, 5 hektar begitu, tanah di lokasi ibu kota baru. Nah,
Jadi dia bilang sama istrinya, nanti kalau sudah ini semua ini ada proyek mereka berjalan baik, goal, jangan lupa dengan semua apa yang sudah dia janjikan untuk dilakukan, saudara. Saya itu terharu, saudara, mendengar itu ya, bahwa di dalam dengan kesehatannya yang ya semakin memburuk itu, dia masih memikirkan kepentingan, keperluan orang lain. Jadi ini kakak ini cerita sama saya ya, mau berikan tanah 5 hektar itu, 1 hektar untuk apa ini, untuk kantor lah, majelis pusat begitu ya, 1 hektar. Tapi yang 4 hektarnya itu mau diberikan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pendeta-pendeta GBPS Sekaltim Kaltara, mau dibagikan di kapling-kapling, mau dibagikan karena dia tahu pendeta-pendeta itu nggak banyak yang nggak punya tanah gitu, nggak punya tempat gitu ya. Jadi dia mau bikin mungkin komplek untuk para purnawirawan gitu. Purnawirawan GBPS gitu ya. Jadi saya terharu mendengar itu, saudara, bahwa ini kakak abang saya ini masih begitu peduli begitu ya. Dia berusaha untuk memenuhi semua apa yang sudah dia janjikan ya. Jadi rupanya dia kadang-kadang suka lupa ya, tapi rupanya dia bisa mengingat semua itu. Dia minta istrinya, anaknya untuk memenuhi apa yang sudah dia janjikan. Ini luar biasa, saudara. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Nah, jadi kita kembali, saudara. Jadi dia ke rumah sakit, ketemu dokternya, dan dia minta, biasa mereka di lantai 4 itu ada ruangan VIP ya, yang biasa kalau suaminya sakit dirawat di situ. Mereka seperti biasa meminta ruangan itu. Tapi ternyata ya, ini saya nggak tahu apa dokter perawat itu sudah tahu kalau tanda-tanda orang mau meninggal, mungkin, saudara ya. Jadi mereka menawarkan, karena dia katanya asmanya kumat ya, jadi menawarkan untuk dirawat di ruangan COVID, saudara. Dengan alasan bahwa ruangan itu punya peralatan oksigen yang bagus, oksigennya lebih bagus, lengkap perawatannya, dan punya alat-alat yang lebih bagus ya. Nah ya, namanya dasar orang awam ya kan. Orang awam sebenarnya, awam itu kan bodoh ya, dia nggak bodoh tapi awam dalam hal kesehatan ini. Nurut, saudara ya, nurut, ya mau dirawat itu karena dikatakan bahwa peralatannya bagus, oksigennya lebih murni di situ. Nah waktu mau masuk disuruh tanda tangan. Ya, nah inilah kadang-kadang kita juga ini sudah mikir ya, kalau di rumah sakit tanda tangan, baca baik-baik apa yang mau ditanda tangan ya. Dia nggak baca ya, karena seperti biasa ya udah dia tanda tangan aja, saudara. Ternyata, saudara, begitu masuk di ruangan itu langsung dikasih bantuan alat pernapasan itu, loh, kata istrinya kok malah mengap-mengap napasnya, saudara, malah nggak bisa bernapas dengan baik. Lalu abang ini menyanyi, naikkan satu pujian, lalu istrinya katakan, udah jangan nyanyi, nafasmu sesak. Dia kata, enggak, saya mau menyanyi mengiringi kepergian saya. Ya, istrinya, dia ngomong begitu, anaknya dengar. Papa bilang dia mau menyanyi pujian untuk mengiringi kepergiannya. Dan benar, saudara, 2 kali 3 kali dia menyanyi. Setelah itu dia mengembuskan nafasnya, saudara. Ya, satu kematian yang sangat indah, sangat luar biasa. Saya pikir saya akan melakukannya juga nanti. Menyanyi dengan pujian. Kalau boleh dengan menari kan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, setelah itu ternyata, saudara, apa yang surat yang ditandatangani yang tidak dibaca itu berisi bahwa kalau dia meninggal maka jenazahnya akan dikuburkan, dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Wah, kaget, saudara. Lah, wong nggak kena COVID kok, sebelumnya sudah dites ya, COVID 2 kali negatif. Lah ini kok masuk karena asma dituduh COVID, saudara ya. Jadi tidak boleh dibawa pulang, harus segera pakai peti mati yang dari triplek yang kecil itu dan dibungkus plastik, tidak boleh dimandiin dan lain-lain. Wah, ribut, saudara. Akhirnya dia itu dan dikubur tuh harus diiringi dengan satgas COVID, saudara. Jadi tontonan orang lah. Mereka nggak mau, keluarga ini. Tapi katanya kalian sudah tanda tangan. Wah, ya ini merasa dijebak, saudara ya. Akhirnya setelah ribut-ribut ini didapati kesepakatan boleh dibikin ibadah singkat di situ saja, tidak boleh dibawa pulang ke rumah,
dan boleh dipakein jas, pakai bajunya ya, pakai jas, sudah baju putih kan tadi kan, pakai jas, lalu juga dengan peti yang disediakan oleh keluarga. Jadi keluarga masih sempat ibadah memasukkan jenazah ke peti, menutup peti. Tapi setelah itu petinya dibungkus lagi sama plastik, saudara. Itu katanya standar COVID ya. Jadi aduh, saya pikir-pikir ini memang betul, jangan-jangan ada bisnis COVID ini di rumah-rumah sakit ini, saudara ya. Jadi kalau ada yang sakit ke rumah sakit, suruh tanda tangan apa-apa sebelum dirawat, baca baik-baik, saudara ya, supaya saudara tidak terjebak seperti ini. Nah, ini masalah seputar COVID, saudara. Jadi saya langsung curiga ini, jangan-jangan angka-angka COVID di Indonesia ini dibesar-besarkan ya. Orang sakit panu dibilang COVID ya kan. Ya, oke lah, mari kita kembali ke laptop. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi kembali kepada saudara saya ini, saya bersyukur, saudara ya, bahwa di akhir hidupnya, di masa hidupnya pun dia banyak membantu, banyak berbuat untuk hamba-hamba Tuhan ya. Saya bersyukur mengenal abang ini, meskipun saya juga sering ribut dengan beliau ini. Tapi kami teman baik, saudara, dia abang saya yang baik ya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara, saya terus terang saya merasa sangat kehilangan ya. Terutama kehilangannya itu menghadapi ya rakerda dan lain-lain. Kehilangan seorang yang bersedia ketika dia punya uang, saudara. Selalu bersedia untuk membuka dompetnya. Selalu bersedia untuk memberi, selalu bersedia untuk membagi. Ini kayaknya sudah habis ini. Saya berharap posisinya dalam memberi, berbagi ini bisa digantikan oleh hamba-hamba Tuhan lain di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ya, Pak David Tapianus ya. Bisa menggantikan posisi beliau ini. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup di dunia ini berarti bekerja dan memberi buah, saudara ya. Ya, di bawah pohon mangga kue ini pohon mangga kue ininya berbuah tapi sedikit karena banyak rontok karena hujan. Ya, tapi bersyukur masih ada buahnya ya, berapa biji ya. Nah, jadi itulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus hidup untuk memberi buah. Jadi mari terus lakukan yang baik, menaburlah kebaikan, pedulilah kepada orang lain ya. Kita menjaga kesehatan masing-masing, pakai masker, cuci tangan ya, bukan untuk kita, bukan karena kita merasa lemah iman melakukannya, enggak ya. Saya percaya kita semua dalam pelindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Asal saudara enggak simpan kebencian, luka hati, sakit hati, percaya saudara pasti sehat ya. Hidup selalu bersyukur, enggak bersungut-sungut, enggak usah mikirin persoalan, saudara. Apapun yang Tuhan tidak izinkan saudara punya, enggak usah dipertahankan. Kalau Tuhan harus lepas dari kita, lepaskan saja, saudara. Karena setiap pribadi kita adalah milik Tuhan, milik Yesus, saudara. Kalau kau milik Tuhan, maka hidupmu adalah untuk tujuannya Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan, rencananya Tuhan, keuntungannya Tuhan. Kalau kita cari keuntungan sendiri-sendiri, itu keuntungan itu sebentar akan lenyap, saudara. Dunia ini selalu punya cara untuk menguras kantong kita. Lihat saya lah. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah setelah seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, Tuhan akan memelihara berkat-berkat itu di dalam hidup kita. Tidak usah kejar-kejar berkat, tidak usah kerja pagi jadi siang, jadi malam, sudah kerja di kantor dari pagi sampai sore, pulang kerjaan masih dibawa ke rumah, jangan. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Percayalah Tuhan akan memelihara setiap pribadi kita dengan kesehatan, dengan kemurahan, dengan kebaikan. Belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan semua masalah kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu, dan terus hidup untuk berbagi, hidup untuk melayani, hidup untuk memberi, hidup untuk melakukan kasih. Dan percayalah saudaraku, sepanjang hari ini saya percaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun saudara, sehingga kemanapun kau pergi kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Sampai bertemu besok pagi. Puji Tuhan.